Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Mengenai berita yang kemarin sempat viral, akan dirobohkannya 206 tugu pencaksilat di wilayah Sragen. Hal itu memperoleh penolakan oleh sejumlah anggota dari pencaksilat PSHT. Dan inilah penjelasan dan alasannya kenapa mereka menolak atas kebijakan tersebut. Simak hingga akhir agar sampean tidak gagal paham. Arus bawah PSHT Sragen tolak perubahan tugu semua perguruan. Sugiamto masalahnya ada di oknum tak bertanggung jawab, bukan di tugunya. Instruksi perubahan semua tugu pencaksilat di Sragen yang diklaim sebagai kesepakatan sejumlah perwakilan perguruan dalam pertemuan di hadapan Forkopimda menanti penolakan dari bawah. Salah satu tokoh warga perguruan Setiatirathi PSHT asal Masaram, Sugiamto, menegaskan menolak wacana perubahan tugu perguruan silat yang ada. Selain banyak aspirasi warga khususnya PSHT yang di bawah, apresiasi dari bawah khususnya warga PSHT banyak yang menolak kalau semua tugu dirobohkan karena tugu itu simbol kebesaran, khususnya dari kami warga PSHT, paparnya kepada Jogos Manios. Menurut anggota DPR Sragen, perubahan semua tugu perguruan bukanlah solusi untuk rentetan aksi perusakan tugu sejumlah perguruan yang terjadi beberapa waktu terakhir. Justru yang dinanti sebenarnya adalah ketegasan aparat polisian mengusut tuntas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan hal tersebut. Kami menyarankan dengan sangat semua permasalahan yang diserahkan sesuai hukum yang ada, karena negara kita negara hukum. Percayakan pada aparat hukum. Wong aturannya jelas, mekanisme penanganan sudah jelas. Saya yakin polisi bisa mengusut pelakunya, terangnya. Saya minta dengan sangat bagi perwakilan pengurus PSHT yang mau merobohkan tugu yang ada, kami mohon supaya itu dibatalkan. Kami khawatir nanti malah akan timbul masalah baru, karena sebenarnya masalah yang ada dikarenakan ulah oknum-oknum tak bertanggung jawab. Jadi bukan tugunya yang bermasalah, kenapa tugu yang harus dirobohkan, tegasnya. Ia menggambarkan pada ketika di sebuah acara hiburan campur sari, kemudian ada pengunjung yang berkelahi saat berjoget, tidak serta-merta pula campur sarinya yang disalahkan dan harus dihentikan. Ibaratnya begitu, kalau joget yang berkelahi lalu kemudian campur sarinya dilarang, nggak boleh. Kasihan seniman seniwati yang ada di Sragen. Jadi saya minta semua pihak bijak menyikapi persoalan. Sekali lagi dalam kasus perusakan tugu tersebut. Sugiamto juga menilai jika masalah kemudian barang mati seperti tugu yang dipermasalahkan dan dirobohkan, hal itu juga sangat berbahaya. Bisa-bisa padepokan juga dirobohkan, tandasnya. Pendapat yang sama juga diucapkan oleh beberapa anggota yang berada di bawah. Kami nggak sependapat. Yang bermasalah itu bukan tubuhnya, tapi oknum perusahaan itu yang seharusnya diungkap diproses secara hukum. Kalau tubuh dirobohkan sementara oknum-oknum pelakunya bebas, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan berulah dan berulah kembali. Hal itu disampaikan oleh pengurus PSHT Sragen Selatan yang minta identitas serta ditulis vulgar demi keamanan. Di bagian akhir dia berharap semua pimpinan perguruan menjaga kondusivitas dan saling menghormati meski berbeda perguruan. Jadi intinya yang salah itu manusianya, bukan benda matinya. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Dan itu tertulis 7 jam yang lalu.
Ditolak pembongkaran, ratusan warga PSHT Masaran dan Sidoarjo Sragen kumpul di depan Tugu Perguruan Silat. Ratusan warga PSHT Ranting Masaran dan Sidoarjo bersikukuh tidak mau membongkar tugu mereka, menolak kesepakatan yang dibuat oleh Forum Sragen dengan perwakilan pengurus cabang terkait pembongkaran tugu perguruan silat. Sekitar 500 warga Ranting Masaran berkumpul di lapangan Masaran pada Minggu. Di waktu yang bersamaan, ratusan warga PSHT Ranting Sidoarjo berkumpul di depan tugu PSHT wilayah Porsuman. Ketua PSHT Ranting Masaran Widodo dengan tegas menolak upaya pembongkaran tugu perguruan silat yang ada di Sragen. Dia meminta kesepakatan terkait pembongkaran tugu perguruan silat di tingkat pengurus cabang dan jajaran Forkopimda Sragen ditinjau ulang, sebab hal itu juga dianggap meresahkan warga PSHT Sragen. Tugu itu dibangun secara swadaya, warga PSHT iuran menggalang dana untuk membangun tugu itu. Organisasi tidak pernah mengeluarkan anggaran untuk membangun tugu. Widodo mengakui sikap PSHT Ranting Masaran berseberangan dengan pengurus cabang PSHT Sragen yang membuat kesepakatan dengan jajaran Forkopimda terkait pembongkaran lebih dari 206 tugu perguruan silat. Widodo mengakui tidak tahu menahu mengapa kesepakatan itu bisa dibuat. Jika dalihnya tugu itu kerap jadikan sasaran perusakan, Widodo mengatakan yang seharusnya ditindak tegas adalah oknumnya yang merusak tugu. Ya. Untuk info jelasnya bisa dibuka lewat website, bisa di sharing atau mungkin muncul di beranda Chrome kalian. Semoga ini semua bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua agar lebih bijak menyikapi setiap persoalan. Dan semoga ada hikmah di balik semua kejadian tersebut. Sekian, salam persaudaraan.